Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bahkan sekarang, ini hanya berguna untuk menakut-nakuti orang, namun Yu Hao tidak berbohong. Jika itu benar-benar selesai, kekuatannya dapat dengan mudah dibandingkan dengan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 dalam perang. Bahkan mungkin lebih kuat, namun tidak ada cara untuk menguji efeknya. Seperti halnya senjata apapun, satu-satunya cara untuk mengetahui kekuatannya adalah menggunakannya. Kalau tidak, tidak ada yang akan memahami kekuatan sebenarnya. Yu Hao sama sekali tidak khawatir meskipun Guru Xuan telah pergi. Dia tahu bahwa Guru Xuan sudah tergoda. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik dengan kecintaannya pada alat-alat jiwa, desain, dan kreativitasnya dapat mempercepat penelitian Guru Xuan setidaknya 10 tahun. Seiring dengan kreativitas Guru Xuan sendiri, alat jiwa mungkin berjalan menuju era baru. Setelah makan malam sederhana, Yu Hao terus tidur. Meskipun itu hanya barang setengah jadi, dia masih menghabiskan banyak energi untuk membuatnya. Dia sangat lelah sekarang. Dia tidur sampai fajar. Dia membuka jendela dan menghirup embun pagi yang dingin. Dia merasa sangat segar setelah itu. Bersantai pada waktu ini adalah perasaan yang baik. Dia melihat langit putih marmer dan ungu naik di matanya lagi. Kultivasinya dari mata setan ungu tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Aku akan segera pulang. Sudah 2,5 tahun. Kakak tertua dan yang lainnya, apakah kalian semua baik-baik saja? Dan Wang Dong, tolong tunggu aku dan kakak kedua. 7 monster strike akan dipersatukan lagi. Alangkah baiknya jika Guru masih hidup. Guru, aku belum mengecewakanmu dan aku tidak pernah kendur sedetik pun selama 2 tahun ini. Aku akhirnya berkontribusi ke Departemen Alat Jiwa Akademi. Anda akan melihat suatu hari penguasaan alat jiwa kita akan melampaui kekaisaran Ryu. Yu Hao tidak terburu-buru untuk sarapan setelah selesai mengolah mata setan ungu, tetapi kembali ke tempat tidurnya dan bermeditasi selama 2 jam. Tidur nyenyaknya yang terus-menerus menenangkan lautan spiritualnya terlalu banyak dan tubuhnya membutuhkan tingkat penyesuaian tertentu. Kekuatan jiwanya telah meningkat dengan kecepatan yang mengesankan selama periode waktu ini. Namun, bahkan kecepatan kultivasi master jiwa normal akan melambat setelah mencapai peringkat 50, apalagi dia mandi setelah 2 jam dan sarapan di kantin. Yu Hao baru saja akan mencari Guru Fan Yu dan kakak keduanya, tetapi dia bertemu seseorang yang tidak ingin dilihatnya. Jing Zian dan Qi Chuochen tampak sedikit aneh hari ini. Mereka mengenakan ekspresi serius di wajah mereka, seolah-olah mereka akan menghadapi sesuatu yang penting. Mereka datang ke Yu Hao dan menghalangi jalannya. Yu Hao berkata dengan putus asa, "Kalian berdua terlalu tidak sabar. Mengapa kalian terlihat sangat sedih? Kalian hanya ingin bertarung, bukan? Sebutkan tempatnya. Aku pasti akan memberikan kalian kesenangan sebelum aku pergi." Jing Zian biasanya yang berbicara, tetapi Qi Chuochen yang membuka mulutnya hari ini. "Arena latihan jiwa, ayo pergi." Dengan itu, dia berbalik dengan pedang raksasanya dan mulai berjalan. Jing Zian melirik Yu Hao dan berkata, "Kita akan serius hari ini." Sudut mulut Yu Hao berkedut dan dia menjawab, "Kapan kalian tidak serius? Apakah kalian mencoba mengatakan bahwa kalian telah menunjukkan belas kasihan kepada aku selama ini? Ayo pergi, ayo selesaikan pertempuran secepat mungkin. Aku masih harus mengepak barang-barangku." Jing Zian mengangguk dan mengikuti di belakang Qi Chuochen. Mereka tampaknya telah mengatur semuanya, dan para guru yang bertanggung jawab atas tempat ini tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka bertiga masuk. "Berapa banyak?" Yu Hao bertanya pada Qi Chuochen. Qi Chuochen menjawab, 100 koin emas selama 2 jam. Yu Hao terkekeh dan berkata, "Aku tidak perlu 2 jam melawan kalian berdua." Mata Qi Chuochen berbinar dan dia berkata, "Jangan berpuas diri. Yang benar adalah bahwa aku tidak memberikan semua yang aku miliki ketika kita saling bertarung sebelum ini. Alasan untuk itu
adalah karena aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu karena kekuatan jiwa aku lebih kuat. Namun, itu juga berarti bahwa aku tidak dapat melepaskan potensi dan kemampuanku sepenuhnya. Aku akan memberikan semua yang aku miliki hari ini. Dan jika kamu merasa tidak bisa menerimanya, kamu bisa mengakui kekalahan. Yuho tercengang dan berkata, kita benar-benar berjuang. Dia tahu bahwa Chichuo Chen telah menekan kekuatan jiwanya ketika mereka bertarung sebelum ini. Jing Zian tidak melakukannya, tapi dia jarang menggunakan alat jiwa. Yang dia gunakan hanyalah keterampilan jiwanya. Chichuo Chen mengangguk dan Jing Zian sudah melengkapi alat jiwanya. Sudah jelas bahwa mereka berdua ingin melakukan pertempuran latihan terakhir dengan Yu Hao sebelum dia pergi, di mana mereka memberikan semua yang mereka miliki. Mata Yu Hao juga menjadi serius. Baik, Chichuo Chen berkata, apakah kamu perlu menyesuaikan diri? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahkah kamu membayar untukku? Hah, apa? Chichuo Chen tertegun sejenak. Yu Hao berkata, biaya masuk 100 koin jiwa emas. Apakah kamu sudah membayar untukku? Ya. Dinginnya suara Chichuo Chen semakin tajam. Itu bagus. Yu Hao tampaknya menghela nafas lega. Chichuo Chen mengangguk ke arah Jing Zian dan berkata, kamu duluan. Yu Hao tiba-tiba berkata, aku pikir ini tidak cukup menarik, mari bertaruh. Dan taruhan kita adalah uang, bagaimana menurutmu? Jing Zian membentak, apakah kamu ingin bangkrut? Yu Hao mengangguk dan menjawab sederhana, ya, berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Chichuo Chen berkata dengan marah, apakah kamu yakin akan menang? Tentu saja. Chichuo Chen mendengus dingin, aku akan meletakkan semua yang kumiliki. Giliran Yu Hao yang terkejut, apakah kamu yakin berapa banyak yang kamu punya? Chichuo Chen bergumam, lebih dari yang kamu pikirkan. Yu Hao berbalik ke arah Jing Zian dan Jing Zian mengangguk padanya, bagaimana aku hanya duduk di sini dan menonton? Aku pikir ini tidak adil untuk kalian. Kata Yu Hao sedikit tidak setuju. Aku tidak punya banyak jika kalian mengalahkanku, tapi aku mengambil kedua uang kalian jika aku menang. Jing Zian berkata, tidak apa-apa, kami tidak peduli. Tapi aku tidak mau merugikan kalian, kata Yu Hao dengan serius, bagaimana kalau aku melawan langsung kalian berdua bersama? Lebih adil seperti itu, kembali-kembali. Tidakkah kalian tahu kita harus menjauhkan diri kita sendiri? Yu Hao melambai ke arah mereka saat dia bergerak kembali ke sudutnya sendiri. Kamu serius? Chichuo Chen bergumam dengan dingin. Yu Hao tersenyum dan berkata, bukankah kalian juga serius? Apakah kalian pikir hanya kalian yang menahan diri? Chichuo Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, bersama-sama Zian. Tidak berharap Chichuo Chen menyetujui gagasan Yu Hao tentang 2 lawan 1. Ini benar-benar tidak terduga dan tidak cocok dengan kesombongan khas Chichuo Chen. Chichuo Chen kamu. Chichuo Chen berbicara dengan jelas. Karena keputusan telah dibuat, kita harus jelas. Baik, mata Jing Zian segera tumbuh khusyuk. Jing Zian memiliki lapisan baju besi di tubuhnya saat ini. Chichuo Chen masih memiliki sikap yang dingin dan kejam saat dia berjalan ke samping Zian. Matanya tertuju pada Yu Hao. Ada senyum tipis di sudut bibir Yu Hao. Rasanya seolah-olah memandang rendah mereka dan dia juga merasa sama sekali tidak peduli ketika dia perlahan melangkah mundur. Aku akan menggunakan alat jiwa karena kalian juga. Namun kita tidak akan menggunakan alat jiwa jarak jauh. Apakah itu dapat diterima? Jing Zian menjawab ya. Yu Hao berhenti bergerak mundur dan satu demi satu alat jiwa dengan cepat muncul di tubuhnya. Alat jiwa di tubuhnya tampak terselubung dan tersembunyi, dan warna mereka condong ke abu-abu dan sulit untuk menentukan bentuk dan ukuran dari kejauhan. Mereka tidak terlihat terlalu besar. Jing Zian tahu bahwa Yu Hao biasanya menggunakan pendorong jiwa ketika dalam pertempuran jarak dekat, tapi dia tidak tahu apa alat jiwa lain yang akan digunakan Yu Hao saat ini. Datanglah, Yu Hao mengundang mereka. Jing Zian mulai bergerak, tubuhnya meledak dengan kabut ungu yang menyelimuti Chichuo Chen dan dirinya sendiri. Kabut ungu tumbuh lebih rapat dan akhirnya menutupi seluruh arena. Yu Hao akrab dengan keterampilan jiwanya dan ini yang pertama, kabut misterius. Yu Hao tidak terburu-buru untuk bertindak, sebagai gantinya dia menatap kabut ungu dengan mata berbinar. Dari sudut pandangnya, tingkat ancaman Jing Zian sangat dekat dengan Chichuo Chen. Kemampuan serangan Jing Zian kuat, tetapi mereka tidak akan dapat segera menentukan hasil pertempuran, bahkan jika mereka memukulnya. Itu berbeda dengan Chichuo Chen, dan jika pedangnya meletus satu serangan,
bisa menentukan pemenang pertempuran ini. Sesuatu terjadi mengejutkan Yu Hao dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan persepsi dan sensasi Chi Chua Chen. Yu Hao mulai bergerak. 4 pendorong jiwa di punggungnya berbinar pada saat yang sama dan seluruh tubuhnya meringkuk samar-samar di atas tanah sebelum dia meluncurkan dirinya ke depan seperti bola meriam, tepat menuju kabut ilusi ungu yang lebat. Lapisan baju besi sedingin es menutupi seluruh tubuhnya saat dia bergerak. Armor permaisuri es dirilis. Sebuah bola cahaya ungu tiba-tiba muncul di hadapan Yu Hao. Bola ini hanya seukuran kepalan tangan dan kabut melonjak di sekitar dan di dalamnya, seolah-olah bola itu sendiri terbuat dari kabut. Sengit menggunakan gerakan pembunuh dari awal. Yu Hao sedikit terkejut. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Jingxian bola kabut. Yu Hao meraih ke depan dengan tangan kanannya, meraih langsung bola kabut. Namun bola kabut tiba-tiba mundur dan kabut ungu di sekitarnya menjadi lebih kuat. Saat melesat menuju Yu Hao, cahaya hijau meledak dan domain es abadinya diaktifkan. Ini solusi terbaik melawan kabut. Serangkaian ledakan dan suara berderak bisa terdengar. Kabut yang dibekukan mulai bergetar hebat dan kekuatan pendorong besar kemudian melonjak menuju Yu Hao. Dia meledakkan bom kabutnya sendiri hanya untuk mempertahankan kabut ilusi. Sudut mata Yu Hao melengkung tipis. Sayang sekali, sekarang domain es abadiku dapat dipertahankan lebih lama dari sebelumnya. Kabut menutupi segalanya, tetapi butiran salju yang tak terhitung jumlahnya sekarang bisa terlihat di dalamnya. Sementara suhu mulai turun sekali lagi, tiba-tiba semua kabut ungu mulai meledak keluar. Kabut itu menjadi seperti bulu angsa sebelum berangsur-angsur menghilang. Sementara tempat asli di mana kabut mengembun menjadi sejernih kristal. Cahaya hijau di tubuh Yu Hao menghilang dan Chi Chua Chen memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menerjang ke arahnya dari jarak 5 meter. Dia tidak mengerti bagaimana Yu Hao berhasil menembus manipulasi yang sudah direncanakannya sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia bisa mengunci Yu Hao pada saat ini, tapi malah seperti ini. Yu Hao tidak menatapnya sama sekali, matanya tertuju ke sisi lain. Chi Chua Chen hanya berdiri di sana dengan tenang. Seluruh tubuhnya tampaknya ditutupi dengan lapisan abu-abu pucat dan dia tidak lagi merasa seperti orang bagi Yu Hao. Sebaliknya, Chi Chua Chen saat ini seperti patung-patung batu dan auranya lenyap begitu saja. Namun Yu Hao bisa merasakan bahaya yang datang darinya di lautan spiritualnya. Mengesankan. Chi Chua Chen, sudahkah kamu berevolusi lagi? Yu Hao tidak maju, tetapi malah mundur. Sinar cahaya yang kuat meletus dari dadanya. Itu adalah pendorong jiwa lain dan itu mendorong tubuhnya mundur dalam sekejap. Tubuh Jingxian melintas ke depan dalam upaya untuk memblokirnya. Namun bagaimana mungkin Yu Hao memberinya kesempatan ini? Cakar teror menebas. Namun Yu Hao terkejut. Tubuh Jingxian meledak dengan bola cahaya ungu cemerlang dan 2 bilah sabit muncul di masing-masing tangannya. Sinar ungu itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 6 dan dia menerima serangan langsung dari Yu Hao meskipun Yu Hao telah mengeluarkan versi lengkap dari cakar teror. Semua ini hanya untuk menghentikanku mundur. Cakar teror menyapu dengan keras. Tiba-tiba seluruh tubuh Jingxian berubah menjadi kabut dan menghilang. Kabut yang menghilang mulai mengembun lagi dan menyelimuti Yu Hao. Perasaan lengket membuatnya merasa seperti telah mendarat di jaring besar dan kecepatannya anjlok meskipun alat jiwa Jingxian jatuh ke tanah. Karena transformasi, ia masih berhasil mencapai tujuan aslinya. Alat jiwa di tubuhnya tidak dimaksudkan untuk membingungkan Yu Hao, tetapi dia harus menjatuhkannya karena Yu Hao menerobos kabutnya terlalu cepat, lebih cepat dari yang diharapkan. Transformasi kabut dan kabut kental. Lapisan kuat cahaya keemasan meledak dari tubuh Yu Hao. Kabut kental, tebal, dan lengket diguncang dan tidak lagi bisa menyentuh tubuhnya. Yu Hao membuat gerakan aneh dan lambat. Tangan kirinya secara bertahap mendorong maju ke dalam kabut ungu, sementara dia mengangkat tangan kanannya. Ada kilau keemasan yang tumbuh di kedua telapak tangannya dan mata rohnya meledak dengan cahaya keemasan. Kabut pekat mulai bergetar hebat
di bawah efek telapak tangannya seolah-olah hendak melepaskan diri dari kendali. Jing Zian, aku tidak ingin melukaimu, Zian. Yu Hao merendahkan suaranya dan berbicara saat hawa dingin yang kuat keluar dari tubuhnya. Temperatur turun drastis dan dengan cepat menghilangkan area kabut yang besar di depannya. Yu Hao sudah menggunakan tarian salju es pamungkas, tapi dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak dan dia menarik segera setelah itu dirilis. Jing Zian sangat kuat dalam bentuk kabut, tapi Yu Hao pasti akan melukainya jika dia menggunakan tarian salju es pamungkasnya sekali lagi. Mungkin ke titik di mana dia tidak bisa kembali ke bentuk manusianya. Kabut mengembun sekali lagi dan Jing Zian kembali ke bentuk manusianya, namun kekuatan yang sangat besar pada kabut masih berpengaruh pada tubuhnya. Dia hampir jatuh sebelum berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat ini, Chi Chuachen mulai bergerak. Jing Zian berhasil mencapai tujuannya menunda Yu Hao. Garis cahaya abu-abu menyapu seperti cambuk. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa ketika pertama kali muncul, dan bahkan tidak ada jejak apapun sama sekali. Itu hanya seberkas cahaya abu pucat yang tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun garis hitam tipis mengikuti kemanapun cahaya ini mencapai. Ini jelas penampilan ruang yang disayat, yang terkoyak. Yu Hao telah memantau Chi Chuachen sejak awal. Dari saat Chi Chuachen bergerak, Yu Hao melayang ringan ke langit dan terbang mundur seperti kepingan salju. Kali ini dia tidak menggunakan alat jiwa. Warna keemasan tebal berkumpul di telapak tangan kirinya dan bayangan oranye pucat berkedip di belakang punggungnya. Tangan kirinya mengkristal seperti giok putih. Yu Hao mendorong keluar dengan telapak tangannya dengan ringan, menghalangi garis abu-abu yang datang. Mata Jing Zian membeku terbuka karena dia takut akan melewatkan sesuatu. Garis emas dan cahaya abu-abu terpisah begitu mereka bersentuhan. Tubuh Yu Hao melayang di udara seolah-olah dia adalah daun dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tubuh Chi Chuachen muncul di lokasi aslinya. Ekspresinya tenang seperti patung, tetapi pedang di tangannya telah memutih. Serangkaian suara berderak bisa terdengar ketika pedang meteorik putih salju hancur begitu saja dan hancur menjadi jutaan keping yang hanyut tertiup angin. Yu Hao mendarat di tanah 20 meter jauhnya dan menatap lawannya. Chi Chuachen tidak mengatakan apa-apa. Pedang meteor telah berada di sisinya selama lebih dari 20 tahun, namun dia tidak menunjukkan emosi ketika pedang itu hancur menjadi jutaan keping. Pertempuran tidak berhenti di situ. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke udara dan menunjuk ke arah Yu Hao. Di kejauhan, serangkaian energi pedang abu-abu meledak menjadi ada dan dengan cepat tumbuh membesar saat melesat di udara. Akhirnya berubah menjadi bayangan pedang sepanjang 3 meter saat melonjak menuju Yu Hao. Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan menebas dengan pedang cahaya yang sama. Sementara cahaya biru gelap berkedip sekali lalu menghilang. Cahaya pedang tampak luas tetapi sebenarnya setipis kertas. Namun pedang tipis menjadi saling bertabrakan secara langsung di langit dengan ketepatan mutlak. Ledakan bergema, suara memekakkan telinga dilepaskan tepat setelah garis hitam melenyap dan gelombang kejut yang menakutkan berdesir ke segala arah. Chi Chuachen segera meluncur mundur. Kakinya benar-benar membuat 2 alur yang dalam di tanah yang keras. Di sisi lain, situasi Yu Hao tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara, tetapi dia melayang dan berputar di langit seperti kepingan salju ketika dia menggunakan langkah bayangan hantu dan menyebarkan sebagian besar dampak sebelum dia mendarat di tanah dengan stabil. Matanya tertuju pada Chi Chuachen di kejauhan. Kamu telah benar-benar memahami rahasia menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Kamu telah hidup menjadi seorang fanatik pedang. Jika aku tidak salah, itu domainmu. Disebut apa itu? Chi Chuachen berkata dengan jelas. Ini disebut kesendirian. Ini tidak lengkap. Jika tidak, aku tidak perlu Zian menahanmu. Yu Hao tersenyum dan berkata, yang benar adalah ini masih merupakan kontes antara kita berdua. Kayak bertarungmu terlalu unik.
dan tidak mungkin kamu bisa bekerja sama dengan orang lain. Kamu tidak harus melakukan itu. Bahkan jika Xian tidak menahanku, aku masih ingin menguji kekuatan domainmu. Mata Cicuacan berbinar. Apa sebutan pedangmu itu? Aku bisa merasakan kesombongan tersendiri di dalam cuaca yang sangat dingin. Dan dari telapak tangan itu juga, Yu Hao menjawab, pedang itu disebut dingin yang tak tertandingi. Dan telapak tangannya disebut glaser tanpa salju. Keduanya adalah keterampilan jiwa yang baru saja aku kuasai. Cicuacan berkata dengan jelas. Aku kalah. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu belum pernah kalah. Pertempuran ini belum berakhir. Kamu memadukan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Dan itu menggerakkanmu menemukan di mana kamu mengubah niat pedang menjadi bentuk fisik sebelum sepenuhnya dilepaskan. Dingin yang tak tertandingiku tidak dapat digunakan terus-menerus dan butuh banyak energi jiwaku. Karena itu, hasil dari pertempuran ini masih belum diputuskan. Cicuacan menggelengkan kepalanya. Aku sangat jelas tentang apakah aku kalah atau tidak. Kamu tidak menggunakan keturunan berdaulatmu. Lebih jauh lagi, kamu sudah menahan Xian. Domainmu telah berubah. Yu Hao terkekeh dan berkata, persepsimu tajam. Jika lawan masa depanku sepertimu, aku tidak berpikir akan ada tempat bagiku di dunia lagi. Cicuacan berkata, apakah kamu akan selalu berada di Akademi Shrek? Yu Hao menjawab, untuk saat ini, ya setidaknya aku akan berada di sana sampai turnamen duel benua. Baik, semuanya yang terbaik. Ya, Jing Xian menghampiri Cicuacan dan menatap Yu Hao lagi. Jangan berpikir, kami akan membiarkanmu ketika kamu kembali ke Shrek. Yu Hao terkekeh dan berkata, datanglah jika kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu wilayahku. Dan Master Jiwa Shrek jauh lebih kuat dari aku. Ketika saatnya tiba, kalian mungkin tidak akan tahu siapa yang akan harus kalian lawan. Mata Cicuacan berbinar ketika dia berkata, aku harap kamu tidak membohongiku. Yu Hao menjawab dengan ekspresi kaget di wajahnya. Apakah kalian benar-benar berpikir untuk pergi? Jing Xian tertawa dan berkata, mungkin saja. Dengan itu, dia meraih Cicuacan dan meninggalkan arena. Yu Hao memperhatikan mereka pergi dan tertawa juga. Dia bergumam pelan, aku tidak sabar menunggu kalian berdua pergi. Jika kalian berdua benar-benar datang, aku pasti akan menemukan cara untuk meyakinkan kalian untuk tetap tinggal. Yu Hao menatap arena dan menghembuskan nafas beruap. Dia mengangkat tangan kanannya dan satu luka bisa terlihat di tengah telapak tangannya. Niat pedang yang kuat. Kamu benar-benar tidak kalah, Cicuacan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.